bukan benar-benar otak dari semua ini adalah bukan dari ini kita. Di dalam putusan itu kita mau mengungkap itu, cuman kalian malah justru malah tidak mendukung kita. Kita pengen banget kemarin ketemu dokter O itu, kita mau tanya, kita mau ini, kita mau ini, kita mau ini ya. Sangat sangat disayangkan, orang kita udah 3 minggu sudah mempersiapkan itu semua kok. Putusan tiga apa namanya, berapa halaman itu udah kita obrak-abrik 3 minggu itu untuk menanyakan pertanyaan kepada dokter O itu. Cuman sayang banget, kenapa harus telat mereka? Ah, inilah jam 9.30 habis kemarin sidang ditutup, kita wawancara memang sebentar ya. Habis di wawancara bentar tuh, mereka ngajak sidang lagi. Ada pengacara salah satu tim dari apa namanya kuasa hukumnya NM itu nyamperin kita nih, bilang ke kita pada saat itu, ayo bang, kita sidang lagi bang, ayo bang, kita mulai lagi. Mana bisa, mana bisa, sidang udah ditutup, mana bisa dibuka lagi, kan lucu. Terus gue akan mengikuti mau gitu ketika dia bilang ayo bang kita sidang lagi, terus gue datang ke ruang sidang lagi menunggu, itu nggak ada marwahnya dong gue, ya kan? Nggak mungkin kan sidang yang sudah ditutup oleh majelis hakim, sidang yang sudah ditunda oleh majelis hakim pada tanggal 8 April kemarin, terus tiba-tiba dibuka lagi. Ya itu kan nggak mungkin, nggak mungkin. Emang ada sidang apa lagi sih? Sidang perdata yang kemarin. Aduh, makanya lah inilah, gimana ya, guys, gimana guys? Kasian sebenarnya gue sama NM ini juga nih. Gue kalau misalkan ya ini tanpa mengurangi rasa hormat juga ya kepada rekan sejawat yang mungkin ada di pihak sana gitu. Kadang memang kita harus benar-benar bertanggung jawab sih sama apa yang sudah diberikan amanah ke kita gitu sebagai penasihat hukum kan, atau sebagai kuasa hukum lah, dalam kasus perdata kan kuasa hukum. Kita diamanahkan oleh klien atau pemberi kuasa untuk mewakili kepentingan diri si klien itu atau kepentingan NM, dan sudah seiring berjalan waktu ada yang namanya aturan yang harus ditaati. Ya gimana kalau kita sebagai penegak hukum tidak kesukuan juga sama soal waktu, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya? Makanya nih ya, gue bayangin ya, gue kemarin aja sampai PN itu aja jam 9:10. Kenapa gue datang lebih dulu? Kenapa gue jauh datang lebih dulu? Karena gue takut terlambat. Kalau gue udah takut terlambat, ini karena tegas itu hakimnya. Ada atau tidak ada pihak, kata hakim ini di minggu lalunya, sidang akan tetap kami buka, katanya. Ya, itu jadi saking khawatirnya kita kalau kita ini akan ditinggal sama hakim, nggak apa-apa lah kita datang sejam sebelumnya. Supaya apa ya? Supaya kita tidak ditinggal sama hakim. Malu lah gua, gila. Kasus ini disorot loh oleh apa namanya ya? Oleh netizen ya, termasuk teman-teman semua di sini kan. Kasus ini kan disorot. Dikonsumsi di berbagai macam kelompok, golongan atau pribadi individu masing-masing masyarakat. Jadi akan bisa menilai ini kalau pengacara Reza Gladys datang terlambat. Nah, kayaknya nggak mungkin kan? Siapa sih pengacara Reza Gladys? Oh, si bapak-bapak itu ya. Oh, si botak ini ya. Yang katanya apa itu? Dibilang apa? Kan bisa kan? Kita memikir, wah nanti penilaian masyarakat seperti apa? Nah, untuk menjaga keprofesional kita, ya sudah, makanya kita datangnya tepat waktu. Kira-kira ada kesengajaan telat nggak? Nah, itu dia nggak tahu ya, Buragam.
Kalau untuk apakah disengajakan telat atau tidak ya kita tidak tahu. Cuman kalau misalkan ditanya dugaan ini bisa, dugaan kami ya, dugaan kita ya mungkin bisa jadi seperti itu. Karena apa? Takut dan khawatir bahwa nanti akan ditanya-tanyakan sama kuasa hukum dari Reza Gladys, termasuk kita-kita ini. Karena kita-kita ini sudah menyiapkan ini sudah dari jauh-jauh hari itu. Pertanyaannya itu sangat-sangat tajam sekali itu. Untuk bayangkan ya Bu Ragam, kita akan mengungkap peristiwa di mana bahwa kita akan buktikan bahwa Reza Gladys tidak pernah punya itikat untuk menemui Nikita Mirzani. Itu satu. Terus yang kedua, sebelum adanya laporan polisi, kita mau mengasih tahu kepada masyarakat atau mengungkap bahwa tidak pernah ada yang namanya terdakwa atau terpidana NM itu untuk mereview atau sedang mereview atau merepost ulang dari updatean Doktif. Kita mau kasih tahu itu karena faktanya terjadi, updatean itu terjadi di tanggal 19 Desember setelah adanya laporan Reza Gladys. Itu kita mau mengungkap semua itu di situ. Baik itu dari peristiwanya yang sudah ada, secara detailnya, secara percakapan itu bahkan kita mau tanyakan. Cuman lagi-lagi, Bu Ragam, apa namanya? Sayang seribu sayang banget. Jujur aja kecewa banget kita kemarin. Kecewa, marah, ya. Marahnya itu kita kayak semacam dipermainkan juga nih kan. Kita sudah hadir, kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari bahwa kita akan bertemu sama saksi Dr. O, dan ini akan kita ungkap kepada masyarakat sebagaimana peristiwa ini memang terjadi. Nanti pendukung NM sendiri akan melihat tuh, kalau kita sudah ungkap itu, kalau memang dia benar-benar bisa menganalisa berdasarkan objektivitasnya. Tapi kalau melihat bahwa ini temennya ini, ya percuma. Kalau otaknya nggak akan jalan. Tapi kalau otaknya akan berjalan, dia akan melihat bagaimana secara timeline peristiwa, percakapan dari waktu per waktu, menit ke menit, detik per detik. Itu akan kita ungkap kemarin. Itu kalau misalkan kemarin terjadi, itu kalau pihak pendukung Nikita itu mendengar, mereka akan mengetahui ini sebenarnya siapa ini yang dibalik ini semua. Cuma sayang lagi kan, nggak terjadi itu. Karena apa? Mereka telat. Inilah terlambat ngadu ke presiden. Make bilang apa? Mau rencana RDP deh. Mau buat RDP. Aduh. Kan lucu ya, masa gara-gara ditanya, Mak. Malah mempermalukan diri dia loh. Tadi ditanya loh. Panjang usia semua ya Dokter Reza, orang hebat top. Amin, amin rabbal alamin. Tadi ditanya pas di saat RDP sama Ketua Komisi Habibur Rahman. Ada apa ini? Ada masalah apa ditanya kan? Iya Pak, kemarin kami telah hadir ke persidangan. Kita tidak diperbolehkan masuk ke ruang sidang. Dan sidang sudah ditutup. Ditanya sama Habibur Rahman. Ada apa? Kenapa ditutup sidangnya? Karena kami datang jam 9.28. Jam 10.28. Harusnya sidang jam berapa? Ditanya. Jam 10. Loh kenapa telat? Kan gitu malah. Malu nanti. PH-nya dibilang mereka ditinggal gimana sih? Ditinggal gimana? Kita itu dari pihak Dokter Reza aja di situ aja dari jam 9.20. Kita berdiri duduk gitu di depan ruang sidang. Itu kalau benar-benar niat ya. Kalau kayak kita ya, kita kan niat nih. Kita nggak bilang mereka nggak niat. Kita hanya saya mau menyampaikan bahwa kami ini niat untuk datang ke persidangan dan menghadiri sidang, mengikuti proses sidang. Datang ke pengadilan, lapor ke petugas, absen, tanda tangan, lalu kita menunggu di depan ruang sidang. Itu kami niat. Jadi kalau dia bilang datang 9.30, pertanyaannya mereka absen nggak? Enggak.
Terus mereka nunggu di mana? Ngoceh mulu gua haus nih. Kanan. Ya udahlah guys, kita mau ini dulu nih. Udah mau sampai. Ya nanti